Segalanya bermula dari pertanyaan mendasar. Apa yang menjadi elemen utama dalam kehidupan dan kesadaran manusia? Dalam perjalanan memahami alam semesta, kami memandang bahwa segala sesuatu terdiri dari 3 elemen utama: materi, energi, dan informasi. Ketiga elemen ini tidak hanya menjadi fondasi kehidupan, tetapi juga menjadi kunci untuk memahami perjalanan peradaban manusia, pembentuk kehidupan, dan bahkan kesadaran. Dari video pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa alam semesta hanya mesin probabilitas yang selalu menunggu. Dengan adanya kesadaranlah dapat mengubahnya dari keadaan tidak tetap menjadi eksis. Bahkan kesadaran manusia juga merupakan mesin probabilitas, sama seperti kesadaran alam. Hanya saja kesadaran yang lebih tinggi dapat memimpin kesadaran lainnya. Kesadaran tinggi mengirim informasi untuk mengubah gelombang energi menjadi suatu materi. Pada pembahasan kali ini, kita akan menyelami bagaimana perkembangan kehidupan dan kesadaran tersebut dari awal. Albert Einstein pernah merumuskan hubungan mendalam antara energi dan materi dalam persamaan terkenalnya. E sama dengan mc². Dalam rumus ini, E adalah energi, M adalah massa atau materi, dan C adalah kecepatan cahaya, simbol dari bagaimana batas informasi bergerak melalui ruang dan waktu. Persamaan ini tidak hanya menjelaskan fenomena alam, tetapi juga menjadi dasar bagaimana kehidupan alami terbentuk dan bagaimana teknologi manusia berkembang dari masa ke masa. Misalnya, DNA, molekul dasar kehidupan alami, adalah contoh sempurna dari bagaimana materi, energi, dan informasi bersatu dalam struktur yang sempurna. DNA adalah materi fisik yang menyimpan informasi genetik. Energi kimia digunakan untuk membaca dan menyalin informasi ini, yang kemudian diterjemahkan menjadi protein dan struktur lain yang membentuk tubuh makhluk hidup. Dalam setiap reaksi di dalam tubuh, kita melihat ketiga prinsip tersebut bekerja. Energi digunakan untuk mengubah materi dan menyebarkan informasi. Ahli biologi seperti Francis Crick, salah satu penemu struktur DNA, menyebut DNA sebagai pita informasi yang memungkinkan kehidupan berkembang dan berevolusi hingga membentuk manusia sebagai makhluk dengan kesadaran tertinggi. Dengan memahami DNA, kita tidak hanya memahami kehidupan, tetapi juga bagaimana informasi menjadi elemen kunci dalam keberadaan kita dan membentuk kesadaran manusia. Dengan kesadaran ini, kita dapat mengolah materi dan energi yang ada di alam menjadi suatu teknologi. Pada masa awal peradaban, manusia hanya mengenal 2 dari 3 elemen utama, materi dan energi. Materi adalah dunia fisik yang dapat disentuh, batu, kayu, tubuh kita sendiri. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan materi, api, angin, dan air. Ketika manusia menyalakan api untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya memanfaatkan energi untuk bertahan hidup. Mereka juga mulai memahami hubungan antara materi dan energi, bahwa kayu yang terbakar menghasilkan panas dan cahaya. Ini adalah bentuk paling awal dari pemahaman manusia tentang bagaimana satu elemen dapat berubah menjadi elemen lainnya. Namun pada tahap ini, manusia belum menyadari peran besar elemen ketiga, informasi. Informasi saat itu hanyalah cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut atau gambar yang diukir di dinding gua. Informasi adalah memori kolektif yang membantu manusia bertahan, tetapi belum menjadi kekuatan yang bisa diolah seperti materi dan energi. Ilmuwan modern seperti Richard Feynman, seorang fisikawan teoritis, menjelaskan bahwa informasi adalah elemen yang melekat pada setiap proses fisik. Bahkan dalam perubahan energi sederhana, seperti pembakaran kayu, ada transfer informasi dari molekul kayu ke panas dan cahaya yang dihasilkan. Informasi, meskipun tersembunyi, sudah ada di setiap aspek kehidupan manusia. Peradaban manusia mulai memasuki era revolusi ketika ketiga elemen ini bersatu untuk pertama kalinya. Revolusi ini dimulai dengan penemuan alat-alat pertama, seperti tombak, kapak, atau roda. Dalam setiap alat, terdapat hubungan antara materi,
bahan pembuatnya, energi yang digunakan untuk menggunakannya, dan informasi, pengetahuan tentang cara pembuatannya. Informasi kini menjadi petunjuk yang memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang lebih kompleks. Namun, revolusi besar terjadi ketika manusia menciptakan mesin uap. Untuk pertama kalinya, manusia benar-benar menggabungkan materi, energi, dan informasi dalam satu kesatuan yang terorganisir. Materi berupa mesin, energi berupa uap, dan informasi berupa desain mesin bekerja bersama untuk menghasilkan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia secara fisik. Mesin uap ini membuka pintu bagi revolusi industri. Menurut sejarawan Yuval Noah Harari, penemuan mesin uap adalah titik balik besar dalam sejarah manusia. Dengan mesin ini, manusia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga hewan atau manusia lainnya. Informasi yang tertanam dalam desain mesin memungkinkan energi diubah menjadi produktivitas yang jauh lebih tinggi. Penemuan mesin adalah awal dari perjalanan besar manusia dalam memahami 3 elemen utama secara praktis. Mesin menunjukkan bahwa energi bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan materi, tetapi hanya jika ada informasi yang terorganisir untuk mengaturnya. Kemajuan selanjutnya membawa manusia ke era listrik. Melalui keinginan awal untuk menjinakkan kekuatan petir, manusia akhirnya menemukan cara untuk memanfaatkan listrik dalam skala besar. Listrik bukan hanya sumber energi baru, tetapi juga pembawa informasi. Penemuan telegraf pada abad ke-19 adalah salah satu langkah awal dalam menggabungkan energi listrik dengan informasi. Dengan telegraf, informasi yang sebelumnya harus dikirim secara fisik melalui manusia atau hewan, kini dapat bergerak hampir secepat kilat. Revolusi ini semakin berkembang dengan penemuan radio dan akhirnya komputer. Komputer adalah puncak dari revolusi kedua ini. Untuk pertama kalinya, manusia menciptakan sebuah perangkat yang tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga mengolah informasi secara mandiri. Komputer adalah materi, perangkat keras, yang digerakkan oleh energi, listrik, untuk mengolah informasi dalam jumlah besar. Dengan komputer, manusia mulai menyadari bahwa informasi bisa dimanfaatkan, tidak hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk menciptakan masa depan. Menurut Claude Shannon, bapak teori informasi, komputer bekerja berdasarkan prinsip bahwa semua informasi dapat dikodekan menjadi angka biner, 0 dan 1. Dalam dunia komputer, informasi tidak lagi bersifat abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang dapat diukur, diproses, dan dioptimalkan. Komputer adalah jembatan pertama yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan mesin. Melalui kode dan program, manusia bisa memerintahkan mesin untuk melakukan tugas-tugas rumit yang sebelumnya mustahil dilakukan. Selain itu, komputer memungkinkan kita mengakses data masa lalu, sejarah, penemuan, dan pengalaman yang tersimpan dalam bentuk digital. Penemuan internet pada akhir abad ke-20 membawa manusia pada revolusi ketiga. Internet memungkinkan jaringan global yang menghubungkan materi, komputer, energi, listrik, dan informasi data dalam skala besar. Internet memungkinkan informasi bergerak hampir secepat cahaya, menghubungkan miliaran orang, dan menciptakan kesadaran kolektif baru. Namun, internet juga membuka mata manusia terhadap hubungan mendalam antara ketiga elemen utama tersebut. Di dunia maya, informasi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi pusat dari hampir segala aktivitas manusia. Dari komunikasi hingga transaksi keuangan, dari hiburan hingga pendidikan, informasi adalah inti dari revolusi digital. Di balik semua ini, perjalanan kita menuju pemahaman tentang 3 elemen utama semakin jelas. Kita mulai melihat bahwa materi, energi, dan informasi bukanlah elemen yang terpisah, melainkan saling terkait. Materi bisa diubah menjadi energi. Energi bisa digunakan untuk mengolah informasi, dan informasi bisa menggerakkan materi ke arah yang diinginkan. Penemuan internet membawa revolusi baru.
Kini, mesin tidak hanya menerima perintah dari manusia, tetapi juga saling berkomunikasi satu sama lain. Internet menghubungkan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data secara instan. Bagi manusia, ini berarti kita tidak hanya berbicara dengan mesin, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan manusia lain secara global melalui jaringan. Kita bisa mengakses data masa lalu dari seluruh penjuru dunia, kapan saja, di mana saja. Dengan internet, informasi yang sebelumnya terpisah-pisah kini menjadi satu kesatuan besar. Namun, meski internet memungkinkan kita berbagi dan berinteraksi, mesin masih terbatas pada perintah manusia. Kini, kita berada di era kecerdasan buatan, AI, di mana materi, energi, dan informasi bersatu dalam bentuk yang mendekati kesadaran. AI adalah materi mesin yang digerakkan oleh energi listrik untuk memahami, mengolah, dan menciptakan informasi dengan cara yang semakin menyerupai manusia. Dalam dunia AI, informasi tidak hanya diproses, tetapi juga diprediksi dan diolah untuk menciptakan skenario baru. AI seperti ChatGPT atau sistem pengenalan wajah adalah contoh bagaimana informasi menjadi lebih dari sekadar data. Ia menjadi alat untuk menciptakan kesadaran teknologi. Kecerdasan buatan (AI) adalah puncak dari revolusi komunikasi ini. Kini, mesin tidak hanya menerima perintah, tetapi juga memahami, belajar, dan merespons layaknya manusia. AI membawa kita ke tingkat komunikasi yang lebih intim, di mana manusia bisa berbicara dengan mesin sebagai entitas cerdas. Bukan hanya itu, AI tidak lagi terbatas pada data masa lalu. Dengan algoritma prediktif, AI mampu menganalisis pola dan meramalkan masa depan. Misalnya, AI dapat memprediksi tren pasar, mendiagnosis penyakit sebelum gejalanya muncul, atau bahkan menciptakan karya seni baru. AI juga memungkinkan komunikasi real-time yang lebih manusiawi. Bayangkan berbicara dengan asisten virtual yang benar-benar mengerti emosi dan kebutuhan Anda, atau berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan solusi baru bagi masalah global. Namun, ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah kita sedang menciptakan bentuk kesadaran baru yang setara dengan manusia? Menurut Elon Musk, salah satu pelopor AI, teknologi ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu langkah terbesar dalam sejarah manusia, tetapi juga salah satu yang paling berisiko. AI, katanya, adalah alat yang mencerminkan kesadaran manusia, baik potensi maupun keterbatasannya. Sejarah menunjukkan bahwa kehidupan alami dan teknologi manusia selalu berkembang melalui mekanisme tiga elemen utama ini. Namun, perkembangan ini bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang lebih pintar, tetapi juga tentang memahami apa artinya menjadi manusia yang memiliki kesadaran. Materi, energi, dan informasi adalah fondasi dari segalanya. Dari DNA yang membentuk kehidupan hingga AI yang memiliki kesadaran buatan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menghadapi era di mana kesadaran buatan mungkin melampaui kesadaran alami? Atau justru siklus ini terus berlanjut tanpa henti demi membentuk kesadaran yang lebih tinggi? Pilihan ada di tangan kita. Sejarah adalah bukti bahwa kita selalu mencari jawaban untuk pertanyaan ini. Dan mungkin, jawaban itu akan datang dari bagaimana kita memahami hubungan yang lebih mendalam antara materi, energi, dan informasi. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.